Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Ngopi BEM FAMIPA UM 2021. Sebelumnya, apa sih Podcast Ngopi itu? Podcast Ngopi merupakan sebuah acara yang membahas informasi seputar akademik universitas yang disajikan dalam bentuk audio maupun audiovisual. Pada episode pertama Podcast Ngopi kali ini, saya Mosyam, selaku presenter yang akan ditemani oleh Bapak Sunaryono, yang menjabat sebagai Sekjur FMIPA, dan juga ada narasumber lainnya, yaitu Kak Ananta, sebagai 7 besar Mawapres UM 2021. Oke, pada kali ini kami akan berbincang mengenai topik-topik yang seru dan topik-topik yang santai. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021. Pasti banyak nih teman-teman yang penasaran mengenai topik kali ini. Maka simak selengkapnya di Podcast Ngopi episode pertama ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang Pak Sunaryono dan Kak Ananta. Bagaimana nih kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Musam. Ini panggilannya Mas Audrey atau Mas Musam ini? Biasa tuh banyak yang manggil saya Mosyam, Mbak. Oke, Musam ya. Oke, ya. Iya. Karena Mosyam tuh siang Mas Musyam. Iya. Alhamdulillah saya juga baik. Oh, alhamdulillah kalau kabarnya baik ya Pak dan Kak. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ngopi kali ini juga dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari malapahaya. Amin. Amin. Oke, langsung saja ya Pak dan Kak, kita langsung masuki topik yang akan dibahas siang hari ini. Ini topiknya itu seru banget soalnya ini dalam bulan dekat kita akan ada wacana offline. Ya semoga saja bisa. Untuk angkatan 2020 itu sebuah kebanggaan ya karena belum pernah menginjaki kampus sama sekali. Mungkin bulan depan bisa menjadi semangat yang baru untuk perkuliahan semester depan. Baik, sebagai yang sudah diketahui pada bulan Juli, terdapat wacana bahwa tahun ajaran baru akan dilakukan secara tatap muka. Walaupun menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan tatap muka secara terbatas. Bagaimana menurut Bapak Sunaryono terkait wacana tersebut? Ya, terima kasih Mas Musam ya, Mas Ananta dan teman-teman panitia semuanya. Wacana tentang tatap muka untuk perkuliahan di bulan Juli sebenarnya disambut baik oleh kami ya. Dan perlu diketahui saudara-saudara bahwasanya desain tentang tatap muka ini sudah mulai semester kemarin sebenarnya saudara. Jadi saya selaku sekretaris jurusan fisika dan itu menyusun jadwal perkuliahan. Kami sudah mendesain itu. Awalnya itu dibuat bergiliran gitu ya. Jadi kita misalkan ada 4 angkatan ya, angkatan 2020 yang baru, kemudian 2019, 2018 dan 2017. Itu sudah kami rancang awalnya di semester yang kemarin, di semester genap gitu ya. Jadi misalkan 1 bulan pertama nanti angkatan 2020 yang masuk ya, yang offline. Sedangkan 3 angkatan online, pure online. Kemudian di bulan berikutnya itu giliran yang 2019 yang masuk, sisanya online dan seterusnya. Itu ada rancangan seperti itu. Cuman namun ya di akhir mau perkuliahan ternyata kasus COVID semakin banyak di Kota Malang, terutama di Jawa Timur. Kala itu Jawa Timur luar biasa gitu ya. Jadi saudara-saudara mungkin tahu semua bahwa COVID di Jawa Timur itu pertumbuhannya luar biasa kala itu. Oleh karena itu kami akhirnya memutuskan untuk pure daring kala itu. Nah, hari ini kami juga sudah menyusun ini, jadi Mas Musam dan teman-teman semuanya. Jadi kami sudah menyusun jadwal ya, yang itu pure luring ya. Jadi semuanya luring. Tapi ini adalah rencana. Semoga rencana kita itu
dapat berjalan dengan lancar, COVID bisa terkendali, gitu ya. Jadi minimal angkatan 2020 adik-adik kita gitu ya bisa tahu wajah dari Universitas Negeri Malang gitu ya. Bisa tahu kakak-kakaknya aslinya gitu seperti apa kakaknya gitu ya. Selama ini mungkin lewat ya tatap maya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan tetap langsung itu seperti apa? Nah itu. Jadi terus terang kami antusias Mas Musam ya untuk tatap muka di perkuliahan bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2021. Ya, kira-kira itu dulu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya selaku angkatan 2020 juga turut Oh, senang jika wacana itu terjadi, Pak. Mas Musam ini angkatan 2020 ya? Iya benar Pak, saya angkatan 2020. Iya, iya, iya. Saya kira Saya belum angkatan pernah 2019 masuk ya. kampus sama sekali. Iya, 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 iya Mas. Baik Pak, terima kasih. Baik, saya lanjut ke Mas Ananta ya. Menurut Kak Ananta selaku mahasiswa FMIPA dalam respon kabar bahwa pembelajaran tatap muka dapat dibuka kembali, apakah masih merasa takut akan penularan COVID atau terima-terima saja dengan adanya wacana tatap muka tahun ini, Mas? Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Syam. Senada dengan Pak Sunaryono, saya juga berharap semester depan itu ada tatap muka, karena selama pandemi ini banyak sekali mahasiswa yang mengalami istilahnya burnout akademik gitu ya, sebagai akibat dari pembelajaran daring. Karena keadaan burnout akademik ini, mahasiswa mengalami lelah mental dan lelah fisik gitu. Jadi kayak pembelajaran menjadi tidak lebih efektif lagi gitu. Selain itu banyak sekali masalah kesehatan mental yang meningkat pada kalangan mahasiswa selama pandemi seperti anxiety, stres, dan mood swing seperti itu. Tak heran adanya pandemi ini membawa dampak psikologis yang cukup berat bagi mahasiswa. Sebab sejatinya manusia kan makhluk sosial yang perlu interaksi, dan adanya daring ini belum bisa memberikan interaksi yang penuh gitu. Tentunya pembelajaran ke depan juga harus ada mekanisme yang ketat dan aman agar tidak terjadi membludakan kasus COVID-19 tentunya. Dan dari sisi pembelajaran sendiri, selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, siswa hanya memperoleh pengetahuan tanpa adanya aspek-aspek lain seperti keterampilan, kepribadian, dan nilai-nilai itu sendiri. Terus dari beberapa survei juga menunjukkan semangat pembelajaran selama pandemi ini juga turun gitu. Jadi saya setuju jika ada pembelajaran tatap muka, namun terbatas seperti itu. Baik, Mas Ananda, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa angkatan 20 merasa terwakilkan atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mas Ananda sendiri. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ke Pak Sunaryono. Ya. Seperti yang sudah kita singgung bahwa Mendikbud telah mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan tatap muka terbatas, maka menurut Bapak, apakah efektif jika pembelajaran tatap muka dibatasi 50% dan 50% online, 50% offline dan 50% online? Oke, baik Mas Musam ya. Tentang urusan efektif atau enggak gitu ya. Memang seperti ini, itu tergantung nanti sudut pandangnya seperti apa ya. Tapi begini, semua langkah-langkah apa yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya adalah langkah darurat gitu ya. Jadi misalkan saat ini kan pure daring gitu ya. Itu karena langkah darurat saudara. Dan kita semuanya loh ya. Jadi kalau tadi Mas Ananta bilang bahwa mahasiswa itu kelelahan mental, kelelahan fisik gitu ya. Itu juga sama melanda kita juga gitu ya. Kami resah gitu ya. Kami resah. Ya. Jadi kami juga kasihan melihat mahasiswa-mahasiswa kita itu. Nah, seperti kembali ke pembelajaran daring gitu ya. Pembelajaran daring itu adalah alternatif terakhir, Mas. Ini adalah alternatif terakhir gitu ya. Karena sudah tidak ada alternatif lain gitu ya. Dan sebelumnya saya sudah mendapat curhat dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Kenapa? Karena proses pembelajaran daring ini juga banyak kendala gitu ya. Pertama, kendala teknis di lapangan.
Terkadang ada mahasiswa yang fasilitasnya bagus, gitu ya, internetnya bagus, gitu ya, sehingga setiap proses pembelajaran dia bisa menikmati atau mengikuti secara maksimal. Namun ada satu sisi yang lain, ada teman mahasiswa yang tidak bisa mengikuti dengan sempurna. Kenapa? Keterbatasan, gitu ya. Baik keterbatasan mereka karena posisi atau tempat, gitu ya, juga keterbatasan kadang ekonomi. Walaupun sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah ya, ada bantuan pulsa, gitu ya, ada bantuan pulsa. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Musam, apakah ini efektif? Misalkan separuh luring, separuh daring, gitu ya. Ketimbang, nah ini ada timbang, gitu ya, dibandingkan. Nah, kalau kita compare ya dengan yang pure daring, minimal lebih efektif, gitu ya. Artinya apa? Ada tatap muka, gitu ya. Kemudian kalau tadi berbicara tentang keterampilan, nah ini juga bagus yang sampaikan Mas Ananta tadi, gitu ya. Lah, mahasiswa dicoba nanti juga bisa praktikum, gitu ya. Nah, selama ini coba perhatikan praktikumnya apa namanya? Ada yang praktikum daring, gitu ya. Ada yang di konsep video, kemudian nanti mahasiswa mencoba untuk menganalisis data yang ada di video tersebut dan sebagainya. Banyak cara, gitu ya. Cara tersebut memang dimodifikasi dari bagaimana caranya kita, gitu ya, menghadirkan proses pembelajaran yang itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya, itulah langkah maksimal yang telah kami lakukan. Gitu. Walaupun sebenarnya adalah tidak akan pernah maksimal, memang tidak akan pernah maksimal. Tetap apa namanya, pembelajaran yang luring itu adalah insya Allah akan menjadi lebih maksimal. Kalau misalkan berbicara 50-50, ya minimal akan lebih efektif daripada pure 100% daring, gitu ya. Tapi memang ini perlu dicatat juga Mas Musam dan teman-teman yang lain, gitu ya. Ini semuanya juga ditekankan oleh kementerian, dilihat nanti kondisi di lapangan, gitu ya. Misalkan ketika sudah dibuat luring, ternyata ada kasus yang tidak kita inginkan, misalkan, gitu ya. Oleh karena itu nanti akan kita tutup, saudara, nanti akan kita lakukan secara daring. Memang tergantung kondisi. Ya mudah-mudahan, gitu ya, tujuan kita untuk membuat pembelajaran luring ini tidak ada kendala apapun. Semoga COVID-nya sudah terkendali, gitu ya. Kita bisa apa namanya, proses pembelajarannya seperti sedia kala, gitu ya. Alhamdulillah, nanti insya Allah pembelajarannya akan lebih efektif, gitu ya. Kira-kira demikian, Mas Musam. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, semoga efektif lah. Saya juga Amin, menunggu amin. Ya, praktikum secara langsung karena praktikum daring itu juga cukup menyulitkan, Pak. iya Mas Musam. Okay. Langsung ke Mas Ananta. Untuk Mas Ananta sendiri, pastinya sudah merasakan bagaimana kesan selama pembelajaran online. Jika memang nantinya kebijakan 50% online dan 50% offline ini benar-benar diterapkan, maka dari pihak mahasiswa kiranya apa akan ada pro kontra, karena bisa jadi ada anggapan bahwa yang offline lebih diuntungkan. Mungkin bisa dijawab, Mas. Iya, memang untuk mekanisme ke depan memang perlu diatur sejelas mungkin supaya pro kontra itu tetap minimal. Karena di sisi lain, orang tua mahasiswa sebagian itu juga merasa pembelajaran offline itu masih belum diperlukan, masih sangat berbahaya maksudnya. Jadi perlu mekanisme yang jelas untuk disampaikan kepada orang tua maupun pihak terkait agar mahasiswa itu yakin untuk kuliah offline maupun 50-50 tadi ya, 50% 50% itu. Untuk kedepannya juga perlu diberi solusi untuk praktikum. Misalkan kalau praktikum itu ya dilaksanakan 50% mahasiswa FMIPA ini kan biasanya praktikumnya berkelompok. Kalau di jurusan saya seperti itu sih. Jadi nanti bisa bergantian masuknya kelompok. Jadi anggota satu masuk minggu ini, satunya dari. Terus minggu kedepannya anggota satunya masuk, yang satunya dari. Seperti itu. Mungkin menurut saya itu lebih efektif. Jadi dalam pandangan saya 50% itu juga lebih efektif daripada full daring seperti itu. Dan untuk pro kontranya sendiri, saya kira dari mahasiswa lebih banyak pro-nya untuk kuliah secara luring
untuk pihak-pihak lain seperti orang tua mungkin itu yang perlu diyakinkan lebih. Itu saja dari saya. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya ini saya juga memiliki beberapa teman yang ada yang pro dengan kuliah online. Ya karena kuliah online itu memudahkan mereka supaya nggak ribet ke kampus dan lain-lain. Nah, dari Mas Ananta sendiri itu lebih cenderung kemana, yang offline atau online, Mas? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari saya sendiri, saya lebih cenderung untuk kuliah luring ya. Meskipun online itu banyak fleksibilitas, bisa nyambil ini, bisa nyambil itu gitu ya. Terus tidak harus datang ke tempat, maupun kita bisa menyesuaikan waktu juga kan. Namun pembelajaran, karena tujuan pembelajaran ini juga kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, saya kira memberikan pembelajaran yang maksimal itu adalah hal yang utama. Jadi menurut saya pembelajaran luring akan lebih baik daripada pembelajaran daring gitu ya. Karena bisa memberikan pengalaman yang lebih nyata. Gitu. Bisa ada nilai-nilai keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan lainnya. Seperti itu. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya itu buat orang-orang atau mahasiswa FMIPA yang senang akan online lebih baik, ingat tujuan awal kita untuk kuliah, karena online itu pelajarannya kurang menyerap untuk ke mahasiswa sendiri, itu kurang menyerap. Jadi semoga yang ingin kuliah online segera sadar akan tujuan awalnya untuk belajar, dan kuliah offline. Baik, langsung selanjutnya ke Bapak Sunaryono lagi ya. Seperti yang diketahui di lingkup perkuliahan, latar belakang mahasiswa itu tidak mencakup satu wilayah saja, namun juga berbagai wilayah, sehingga jika tatap muka benar-benar dilakukan, apakah hal ini tidak akan mempengaruhi peningkatan penyebaran COVID-19, Pak? Oke, ya, pertanyaan yang luar biasa ini, ya. Bagaimana tentang penyebaran kalau dia berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, kita tidak tahu gitu ya. Memang ini juga sempat kita bahas Mas gitu ya. Oleh karena itu maka tetap protokol kesehatan kita kita patuhi gitu ya. Ya mungkin nanti secara teknis kami juga akan berkoordinasi gitu ya dengan seluruh jajaran yang ada, termasuk teman-teman mahasiswa. Tentunya nanti ada aturan misalkan gitu ya, ketika nanti akan berpergian dari kampung halaman ke kampus gitu ya, misalkan ke Malang gitu ya, maka mungkin nanti teman-teman harus rapid test dulu gitu ya, rapid test dulu, kira-kira sudah aman belum gitu ya. Nah, rapid test itu dijadikan sebagai pegangan atau acuan untuk mahasiswa bisa mobilisasi dari kampung halaman ke Malang. Nah, oke, jadi sudah punya istilahnya SIM ya, SIM untuk bisa masuk ke Malang, minimal itu ya. Ketika sudah di Malang, nantinya tetap teman-teman menjaga prokes ya, protokol kesehatan ya. Apa itu? Ya pakai masker gitu ya, kemudian jaga jarak ya, kemudian selalu cuci tangan, dan itu yang selalu kita selalu kita ingatkan gitu ya. Apa yang terjadi di lapangan biasanya, ini ada beberapa mahasiswa memang yang masih aktivis kampus, masih ada di kampus gitu ya, terkadang mahasiswa itu lupa gitu ya, atau dilupakan gitu ya, atau pura-pura lupa, itu saya tidak tahu ya. Kadang saya juga menegur di jalan itu ya, loh mana maskernya gitu ya. Ada kadang teman-teman C1, ada teman S2 juga. Jadi ketika diskusi maskernya dicopot gitu ya. Atau ada yang didagu. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, ini tetap kita kita ingatkan protokol kesehatan tetap dijaga. Dan ketika sudah masuk kampus nanti tetap di pintu utama itu ada pengecekan suhu tubuh Mas gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang suhu tubuh di atas 37 gitu ya, 37,4 atau 37,3, maka nanti itu akan diinterogasi dulu kira-kira sakit pondar dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap lapisan ini sudah dilakukan direncanakan untuk
mematuhi protokol kesehatan ya, mulai dari berangkat dari rumah sampai ketika nanti di kos-kosan dan nanti sampai ke kampus. Ya semuanya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga patuh nih. Nah ini reportnya nanti begini. Ini sudah lama ya, setahun lebih loh ya, setahun lebih tidak ketemu. Tidak ketemu. Kebayang coba kalau ketemu. Waduh, gitu ya. Salaman, cepika-cepiki, waduh itu yang repot itu. Ya. Kemudian nanti sudah lama tidak makan bareng, wah makan bareng, akhirnya berkumpul. Nah, ini yang memang perlu kita cegah gitu ya. Euforia yang seperti ini tolong nanti diperhatikan, diupayakan jangan sampai terjadi euforia yang seperti itu. Jadi dari rumah dites ya, rapid test, kalau sudah negatif bisa berperjalanan ke Malang. Ketika di Malang nanti prokesnya diperhatikan, tidak hanya di kos-kosan, kemudian di perjalanan dan di kampus pun nanti protokol kesehatan tetap dijaga. Kira-kira itu Mas Musam ya. Baik Pak, terima kasih. Barusan kita berbicara mengenai prokes belum masuk UM. Nah, lalu dari pihak kampus sendiri nih, apakah rencana dari pihak kampus kan rencana Juli itu masuk offline. Nah, itu sistemnya bagaimana? Apakah semua jurusan masuk serentak atau diadakan jadwal bergilir untuk praktikum dan maupun kelas seperti itu, Pak? Baik, itu kemarin sudah sempat kita bicarakan, Mas ya, tapi belum final gitu ya. Nanti teknisnya seperti apa? Memang begini. Kalau kita mengacu pada protokol kesehatan gitu ya, satu ruang itu maksimal 50%, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada dalam satu kelas itu maksimal 30, maka harus diisi hanya 15 gitu ya. Jadi bagaimana teknisnya? Ini nanti akan kita konsep lagi gitu ya. Misalkan dari 30 itu 50 minggu ini itu masuk, 50%-nya itu daring gitu ya. Minggu depannya yang daring luring, yang luring daring. Kira-kira seperti itu ya. Itu salah satu contohnya saja. Tapi secara teknis memang belum diputuskan ini Mas ya. Nah, ini kami masih menyusun. Ini baru selesai kami tadi ini ada rapat bidang akademik baru menyelesaikan jadwal untuk semester gasal ya, sudah selesai. Dan itu semuanya dibuat luring. Tapi teknisnya memang kita belum menyepakati itu ya. Nah, nanti kita kita tunggu secara bersama-sama kira-kira teknisnya seperti apa. Tetap protokol kesehatan dikedepankan karena kesehatan itu adalah utama gitu ya. Kesehatan adalah utama. Oleh karena itu akan kita perhatikan betul gitu ya agar nanti proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan aman gitu ya. Tujuan pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik ya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan juga dengan baik. Kira-kira demikian Mas Musam ya. Baik Pak. Kemudian untuk sarana umum seperti kantin apakah sudah dapat beroperasi dan apakah juga UKM, PKM atau organisasi intrakampus juga dapat beroperasi seperti semula secara offline, Pak? Oke. Jadi tentunya segala supporting dari seluruh sivitas akademika yang ada tentunya secara bertahap Mas ya, secara bertahap nantinya juga akan dilakukan secara luring. Sekarang begini, kalau mahasiswa sudah ada di kampus gitu ya, kemudian tidak ada kantin terus gimana gitu ya, kan kasihan mahasiswanya gitu ya, nanti cari makan bingung juga nantinya. Nah tentunya insya Allah nanti kantin juga akan diadakan secara luring. Tapi mungkin ya ini mungkin, tapi belum dipastikan ini ya, maka teknisnya nanti. Jadi mungkin tidak semua kantin dibuka. Ya, bisa jadi misalkan di MIPA gitu ya, Mas Musam belum pernah ke MIPA ya? Ya belum pernah Pak. Awasa data sudah hafal itu. Misalkan ada 7 kantin atau 8 kantin gitu ya. BEMFA sendiri sudah punya kantin di situ gitu ya. BEMFA punya kantin. Misalkan ada 8 kantin, dari 8 kantin hari ini yang buka 4, yang off 4. Besoknya 4 yang buka, yang 4 yang sisanya off dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Ini mungkin ya. Nah, ini masih belum dibicarakan. Makanya pertanyaannya ini luar biasa. Pertanyaan Mas Musam akan kami catat juga, nanti akan kami sampaikan ketika di rapat pimpinan atau rapat bidang akademik gitu ya, menarik untuk dibahas gitu ya. Bagaimana fasilitas-fasilitas yang mensupport kegiatan kemahasiswaan itu juga bisa dibuat secara luring, termasuk UKM tadi gitu ya.
Juga. Dan ini memang logikanya ya harus dibuat secara luring ya, walaupun memang harus dibatasi, tetap semuanya berdasarkan protokol kesehatan. Kira-kira itu Mas Musam ya. Baik Pak, ya semoga kantinnya bisa dibuka waktu offline supaya saya bisa wisata kuliner Pak. Siap, bagus ya. Nanti bisa jadi sangu dari kos-kosan di sendiri gitu ya. Iya betul Bontot, Pak. ya, bontot. Baik, untuk penerapan jam pembelajaran sendiri, apakah akan berubah seperti dibagi menjadi beberapa sesi tiap jurusan atau jam perkuliahan dipersingkat seperti itu? Bagaimana, Pak? Oke, baik. Kalau jam perkuliahan, saya pastikan tidak mengalami perubahan, saudara, gitu ya. Jadi kalau untuk jam normal kita tahu ada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jam ke-12 biasanya yang kita pakai gitu ya. Jam 1, 2 ya kita start jam 7, kemudian setiap 1 jamnya itu adalah 50 menit gitu ya. Itu kalau normal. Kemudian kalau bulan puasa seperti ini 1 jamnya adalah sekitar 35 menit. Kira-kira itu Mas. Jadi untuk masalah jam tidak mengalami perubahan. Cuman nanti pengaturan masuk secara bergilir itu yang mungkin nanti akan kita konsep lagi ya. Jadi tidak ada misalkan nanti ada pengaturan lagi gitu ya. Kenapa? Karena jadwal sudah kami buat ya sesuai dengan ketika kami membuat secara normal ya. Normal polis pembelajaran secara normal itu kami sudah buat ya. Jadi rancangannya ya jam 1, 2, 3, 4 sampai jam ke-12 dengan setiap jam catatannya adalah 50 menit. Kira-kira itu Mas Musam ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, dari tadi kita sudah menanyai Bapak Sunaryono, tampaknya Mas Ananta ingin menyampaikan pendapat. Baik Mas, saya kasih pertanyaan ya Mas. Ya, menurut Mas Ananta sendiri, jika memang nantinya sistem perkuliahan akan dibuat seperti penuturan Bapak Sunaryono tadi, maka apakah hal ini dapat mempersulit pembelajaran terutama di rekan mahasiswa yang harus mengikuti secara online dan ingin melaksanakan praktikum, Mas? Terima kasih pertanyaannya. Sejalan dengan Pak Sunaryono, menurut saya hal itu lebih efektif daripada daring sepenuhnya seperti itu. Dan mekanisme rencana ya, yang belum fix ini, menurut saya juga sudah bisa mengakomodasi kebutuhan mahasiswa seperti itu. Karena bisa masuk 50%, 50% secara bergantian itu lebih efektif menurut saya daripada masuk daring semua gitu. Dan adanya fasilitas pendukung seperti kantin dan kegiatan UKM berjalan itu harus diatur lagi mekanisme supaya lebih jelas, utamanya untuk kegiatan kemahasiswaan. Saya pikir banyak organisasi yang sudah menyiapkan proker-proker luring sepertinya karena sudah berpikir positif kalau semester besok akan luring kita, dan mungkin masih belum tahu mekanisme seperti apa, jadi mereka menyiapkannya secara luring biasanya sebelum pandemi seperti itu. Mungkin mekanisme seperti itu, dan hal itu harus dijelaskan, jadi harus ada upaya edukatif dan preventif dari pihak kampus terhadap hal-hal tersebut supaya tidak terjadi pembedakan gitu. Nanti terlalu asyik luring, banyak acara offline, saling sapa, saling temu, itu yang bahaya tentunya. Dan menurut saya itu cukup baik mekanisme yang sudah disampaikan Pak Sunaryono dan sudah cukup mengakomodasi. Itu saja mungkin. Oke, mungkin dari Mas Ananta selaku perwakilan mahasiswa FMIPA nih, apakah ada saran-saran mengenai sistem pembelajaran ke depannya, entah itu sistem pembelajaran maupun organisasi UKM, PKM, seperti itu, apakah ada saran ke fakultas, mumpung ada Bapak Sunaryono di sini? Ya, yang hal fundamental bagi kita sebagai mahasiswa FMIPA tentunya adalah praktikum ya. Dan untuk mekanisme praktikum yang saya usulkan mungkin seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi karena biasanya kita berkelompok, mungkin hari Minggu ini satu dari anggota kelompok itu masuk, terus minggu berikutnya
anggota kelompok yang lain gitu. Dan terusnya untuk mata-mata kuliah yang lain mungkin bisa dijadwalkan untuk masuk secara offline, tidaknya mungkin 30% dari perkuliahan total, misalkan lainnya daring seperti itu. Jadi ada 30% perkuliahan luring, dan di situ bukan untuk ujian, karena kita tahu bahwa ujian sendiri membawa beban mental bagi mahasiswa, dan tentunya mahasiswa yang sudah ada beban mental daring, terus kita ujian secara luring, tentunya beban mentalnya bertambah. Jadi masuk 30% itu sifatnya lebih mengakomodasi pengetahuan sebelum-sebelumnya, seperti merangkum materi sebelumnya, terus mengecek pemahaman mahasiswa, kemudian menanggapi pertanyaan. Yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa disampaikan secara daring. Dan untuk kegiatan lain seperti KKN, asistensi, proker, maupun kepanitiaan, perlu diatur mekanismenya, seperti berapa jam mungkin proker harus bisa berjalan, terus tanggal-tanggalnya mungkin juga bisa diatur, supaya tidak ada dalam satu waktu itu dalam satu tempat, satu waktu, mungkin di gedung O8 FMIPA biasanya itu ada 2 proker langsung, dari HMJ Fisika misalnya, sama HMJ Kimia. Nah, itu tentunya akan bawa pembludakan gitu. Jadi diusahakan tidak ada proker yang bertumpuk pada hari yang sama. Baik Mas, itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mas jawabannya. Ini kembali ke Pak Sunaryono sendiri ya. Menyinggung masalah perizinan, apakah Universitas Malang, khususnya Fakultas FMIPA, sudah memenuhi syarat perizinan agar dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka? Karena kabarnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, dosen dan mahasiswa harus divaksinasi terlebih dahulu. Ya, baik Mas. Tentunya semua persyaratan itu mengikuti regulasi yang ada ya. Pertama, tentunya dari perizinan dari kementerian dulu ya. Apakah kementerian mengizinkan? Itu pertama. Kedua, nanti kita bekerja sama dengan Pemda atau Pemkot yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan Pemkot Kota Malang, gitu ya, karena kita wilayah perguruan tinggi kita ada di Pemkot wilayah Kota Malang. Lah, bagaimana kondisi Kota Malang saat ini, gitu ya. Jadi progres dari perkembangan COVID seperti apa. Kalau misalkan kira-kira sudah aman, gitu ya, kita dapat izin dari Pemkot ya, maka berikutnya itu adalah gilirannya kita yang nanti akan mengatur, gitu ya. Nah, untuk perkara tadi adalah vaksinasi, ya. Jadi saat ini kita sedang menunggu secara bergilir, Mas ya. Kita sudah mulai bulan Maret ya. Jadi dosen sudah dilakukan vaksinasi mulai bulan Maret. Itu bergilir. Kenapa? Karena jatah vaksinnya itu tidak langsung secara menyeluruh ya. Vaksinnya itu bertahap. Misalkan ya, kemarin itu ada vaksinasi hanya tersedia 100 paket. Berarti hanya 100 dosen yang dipanggil. Padahal kita tahu seluruh dosen yang ada di Universitas Malang, Mas Musam harus tahu dan teman-teman yang lainnya, atau mungkin ada yang sudah tahu ya, Mas Ananta sudah tahu belum? Berapa total dosen yang di UM? Belum ya. Dosen UM itu sekitar 1117. Ya, itu dosennya. Dosen seluruh UM, Mas. Belum karyawan. Karyawan itu 50-50, sama seperti dosen, kira-kira 1000-an juga. Ya persisnya saya tidak tahu, ya tapi sekitar 1000-an. Nah, kebayang enggak, dosen plus karyawan itu 2000 lebih. Ya. Lah, jatah vaksinasi itu bertahap. Kemarin misalkan baru 100, misalkan 150 ya. Kemudian nanti ada yang kemarin ada yang besar itu 500. Jadi sampai saat ini masih berlangsung ya, masih berlangsung. Lah, untuk vaksinasi mahasiswa ya ini yang pertanyaan yang
tidak bisa saya jawab gitu ya. Nah, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan untuk mahasiswa kira-kira seperti apa. Apakah ditangani pihak kampus atau memang inisiatif dari masing-masing mahasiswa yang berada di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau ditangani pihak kampus kira-kira nanti prosedur kerjanya seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena sampai saat ini vaksinasi tahap pertama dosen dan karyawan belum selesai 100% gitu ya, masih sebagian. Nah, itu kan vaksinasi ada tahap 1, tahap 2 gitu ya, yang kemarin itu ya. Oleh karena itu nanti untuk mahasiswa, kebayang coba mahasiswa ada berapa mahasiswa UM? Satu angkatan saja sekitar 7.000 sampai 8.000. Total mahasiswa kita sekarang itu sekitar 32.000, Saudara. 32.000. Baik nggak memvaksinasi 32.000 ya. Kalau vaksinnya ada tersedia gitu ya, insya Allah itu bisa dengan cepat gitu ya. Tapi yang jadi masalah kan vaksinnya tidak tersedia sebagaimana diplaningkan sebelumnya ya, karena tahu sendirilah ya ada kendala-kendala seperti kejadian yang di di India. India itu penyedia vaksin terbesar dunia ya. Ternyata India terkena sekarang adalah tsunami COVID gitu ya. Jadi produksi vaksin terkendala, termasuk itu berimpact pada kita Indonesia, gitu ya. Oleh karena itu memang sekarang kita berlomba-lomba juga dengan penyediaan vaksinnya. Jadi kalau vaksinnya ada, insya Allah proses vaksinasi akan berjalan dengan cepat, gitu ya. Dan nantinya juga bisa untuk teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu sekarang memang diprioritaskan dosen dan karyawannya dulu, karena beliau kan yang akan melayani mahasiswa, gitu ya. Nah, nanti akan bertahap, semoga vaksin dapat tersedia dengan baik dan cukup, gitu ya, sehingga semua stakeholder yang ada, semua sivitas akademika yang ada, minimal di UM ini, gitu ya, semua sudah tervaksin dengan baik. Tapi ada catatannya, gitu ya. Walaupun sudah tervaksin bukan berarti nanti bebas COVID, gitu ya. Kenapa? Banyak kejadian yang sudah vaksin 2 kali, gitu ya, masih kena COVID. Ya, oleh karena itu tetap ya kita jaga, kita minimal kita sendiri, gitu ya, tetap mengikuti prokes yang ada, ya, protokol kesehatan yang ada. Jangan sampai nanti ngamuk ketika ditegur, gitu ya, dimanapun itu. Misalkan ditegur, loh Mas kok gak pakai masker? Wah, urusan apa dengan lu? Wah, misalnya gitu. Diingatkan malah nanti ngamuk. Masalahnya apa? Kadang kita mohon maaf gitu ya, kadang kita itu enggan untuk ditegur gitu ya. Kalau ditegur langsung tersinggung, kan biasanya gitu. Oleh karena itu sebelum ditegur gitu ya, kita tegur dulu kita sendiri gitu ya. Waduh, saya belum masker, maka harus pakai masker dulu biar gak ditegur gitu. Karena apa? Kebanyakan kalau ditegur ngamuk gitu ya. Dikira sok anu lah, sok prokes lah, sok apalah, nah, gitu loh ya. Padahal itu dia mengingatkan dengan baik. Oleh karena itu, kira-kira itu Mas ya, jawaban saya. Mudah-mudahan vaksinasi ini dapat berjalan juga dengan lancar gitu ya. Kesediaan vaksinnya juga melimpah ya, mencukupi untuk kita semua. Itu Mas Musyam ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga vaksinasi bisa sudah merata dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Amin. Tapi ini Pak, semisal kalau pada bulan Juli vaksinasi dosen, karyawan, dan mahasiswa belum merata, maka tindakan dari kampus itu seperti apa? Apakah rencana dari luring bulan Juli itu tetap berlangsung ataukah diundur, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang juga sangat bagus gitu ya. Bagaimana vaksinasi yang misalkan masih sebagian, tidak sepenuhnya. Nah, itu semuanya memang kita tetap berkoordinasi Mas Musam ya. Makanya kita berkoordinasi dengan Pemkot Malang ya. Kita sebenarnya juga punya Satgas UM ya, ada Satgas COVID ya. Ketuanya itu adalah Profesor Markus Diantoro. Beliaunya adalah guru besar di Fisika ya. Beliau adalah selaku ketua Satgas ya. Jadi ketika ada kejadian sesuatu misalkan di Sivitas Akademika UM, maka nanti kami mengadunya ke beliau. Nah, nanti beliaunya juga akan berkoordinasi dengan Pemkot. Kira-kira kondisi Kota Malang secara umum seperti apa? Kalau misalkan terkendali gitu ya,
COVID-nya tidak menyebar kemana-mana, gitu ya, bisa dikendalikan. Misalkan satu hari hanya puluhan saja yang positif, gitu ya, yang sembuh banyak, ya, itu kan sebagai indikator. Apakah wilayah kita, Kota Malang ini masuk kategori sudah wilayah orange, kuning, atau hijau? Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk kategori hijau. Berarti kita cukup pede atau cukup aman untuk melakukan proses pembelajaran secara luring. Tapi kalau nanti ada informasi dari Satgas, ada informasi dari Pemkot bahwa penyebaran COVID di Kota Malang cukup besar, ya, cukup cepat, dan kita masuk ke wilayah misalkan zona orange dan sampai ke merah, maka nanti kita akan menentukan kebijakan. Bisa jadi yang sebelumnya luring nanti akan diganti menjadi kembali pure daring. Nah, gitu Mas. Jadi memang semuanya kondisinya itu tergantung pada kondisi saat itu nantinya. Di bulan Juli kira-kira seperti apa. Makanya kita berusaha berdoa gitu ya, semoga di bulan Juli itu sudah aman, Saudara ya. COVID-nya sudah terkendali gitu ya. Nah, kira-kira itu Mas Mosam ya. Baik Pak, berarti semisal kalau kita berhasil mengadakan pembelajaran secara luring, namun di tengah-tengah ada hal yang tidak diinginkan Pak, misalnya pembeledakan COVID, itu berarti bisa dialihkan menuju daring ya Pak? Betul ya, betul. Itu yang nanti alternatifnya gitu ya. Jadi makanya kita selalu koordinasi nih ya. Kementerian seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Kementerian sudah mengizinkan, kemudian nanti kementerian bergantung pada Pemkot yang ada di masing-masing wilayah. Pemkot berkoordinasi dengan kita, Satgas COVID yang ada di Universitas Malang, gitu ya, bagaimana kondisinya, gitu ya. Apakah terkendali atau enggak? Kalau terkendali, oke, kita luring. Kalau tidak, maka kembali lagi ke konsep awal, yaitu dilakukan secara daring, gitu ya. Jadi dinamis Mas, ya. Jadi bergantung dari kondisi yang ada. Jadi tidak fix harus luring dan tidak fix harus daring, dinamis ya. Itu. Oh, baik Pak, terima kasih jawabannya sungguh hebat dan memukau ya bagi saya. Baik, langsung ke Mas Ananta. Menurut Mas Ananta sendiri, kebijakan yang diambil oleh tenaga pendidikan dari UM Bapak Sunaryono apakah sudah efektif atau lebih baik tetap tatap muka dibanding dulu jika dirasa kondisi sekarang masih belum tetap membaik, Mas? Ya, memang untuk rencana tatap muka ini ada yang bilang terlalu cepat karena positivity rate-nya masih di atas 5% gitu. Terus tapi menurut saya sendiri pembelajaran ini juga penting gitu. Jadi kita harus mencoba gitu sebagai ikhtiar kita untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Gitu. Tentunya mungkin pada bulan pertama mungkin masa-masa uji coba, masa-masa evaluasi, tentunya kalau ada pembeledakan pastinya akan dialihkan agar tidak ada penyebaran yang lebih seperti itu. Dan menurut saya itu baik dan patut untuk dicoba daripada tidak sama sekali seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya semoga bisa dapat terlaksana untuk menyenangkan angkatan 2020 serta mahasiswa yang kesulitan dalam praktikum. Baik, kembali ke Pak Sunaryono lagi. Jika tatap muka terbatas sudah dapat dilakukan sebelum bulan Juli atau bisa dikatakan bahwa tatap muka ini tidak dilakukan serentak se-Indonesia pada waktu bersamaan, maka apakah hal ini dapat dijadikan sebagai pengamatan peningkatan COVID-19 di satuan pendidikan dengan mengamati data pada bulan sebelumnya, Pak? Maksudnya, mohon maaf, baik. Pengamatannya seperti apa? Mohon maaf. Baik, saya izin menjelaskan ya. Mungkin dilihat dari pendataan pada bulan ini itu Malang sudah termasuk zona hijau. Apakah kemungkinan di bulan depan itu bisa melakukan secara luring ataukah menunggu serentak secara Indonesia pada bulan Juli seperti itu, Pak? Oke, ya, bagus sekali. Begini, di setiap kampus ya sudah diberi otoritas untuk melakukan proses pembelajaran baik daring maupun luring, gitu ya. Jadi memang setiap kampus punya kebebasan, Mas Musyam, gitu ya.
tentunya kebebasan ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi tidak bisa kebebasan berbentuk bebas keputusan itu diambil oleh pihak Universitas Malang. Kebebasan itu tetap nanti berkoordinasi seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Jadi berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Siapa pihak terkait? Tentunya adalah pihak Satgas Kota Malang ya, yang menangani secara sepenuhnya kondisi penyebaran COVID yang ada di Kota Malang. Kalau misalkan Kota Malang sudah masuk wilayah atau area hijau gitu ya, maka rekomendasi dari Universitas Gemilang untuk melakukan luring itu akan menjadi prioritas utama ya. Tapi nanti ketika kondisi itu berubah, seperti yang disampaikan tadi, nanti akan rekomendasi itu akan mengalami perubahan gitu ya. Walaupun setiap kampus itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Mungkin saudara sudah pernah membaca ya di koran atau di mana atau di media sosial ya, bahwa UB itu dipastikan semester depan ya, tahun depan itu akan dilakukan secara luring terbatas misalkan gitu ya. ITB, IPB juga seperti itu. Nah, begitu pula UM punya keyakinan untuk dilakukan secara luring. Tapi keyakinan ini gitu ya, itu tetap tanpa bukan berarti mengabaikan kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Jadi keyakinan kita tetap nanti dikoordinasikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau di kondisi di lapangan itu terkendali gitu ya, COVID-nya tidak menyebar secara cepat gitu ya, syukur-syukur sudah tidak ada yang positif gitu, kita malah tambah optimis gitu ya untuk melakukannya secara luring gitu ya. Kira-kira itu Mas ya. Tapi memang kondisinya ya itu tadi sangat dinamis ya, sangat dinamis tergantung kondisi ya. Oke, gitu. Iya, betul Pak. Soalnya kondisi saat ini itu masih belum bisa diprediksi naik turunnya. Ya, sangat betul ya. Tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diprediksi. Saya terus terang setiap hari itu memantau gitu ya. Di Indonesia seperti apa, di Kota Malang seperti apa. Saya pantau terus ya. Memang beberapa bulan ini alhamdulillah kondisinya memang datar gitu ya. Datar gitu ya, di sekitar 4.000 sampai 5.000 ya yang positif. Dan alhamdulillah yang sembuh itu lebih banyak gitu ya. Sehingga kasus yang aktif sekarang seluruh Indonesia itu sekitar 99.000. Kebayang dulu di bulan November itu sampai 170.000 saudara. Jadi sekarang sudah berkurang alhamdulillah, dalam beberapa bulan ini kita berkurang sampai 80.000 kasus aktif ya yang ada di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadi kita sekarang sudah berada di 99. Ya mudah-mudahan ini terus menurun ya. Kenapa? Karena yang sembuh jauh lebih besar daripada yang positif gitu ya. Kita doakan semoga ini terus berlangsung dan semoga yang positif semakin berkurang. Gitu Mas Musyam ya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang dari Mas Ananta, mahasiswa tentunya berperan penting dalam terwujudnya pembelajaran tatap muka yang efektif. Lalu dari sudut pandang Mas Ananta sendiri sebagai pelaku atau mahasiswa, persiapan seperti apa yang menurut Mas Ananta harus terapkan sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan? Ya, tentunya persiapannya mungkin ada persiapan-persiapan khusus gitu ya sebelum memasuki tatap muka. Tidak seperti sebelum-sebelumnya sebelum pandemi yang mungkin cuma di buku gitu ya. Mungkin kalau sebelum tatap muka saat ini, tatap muka terbatas, perlu disiapkan seperti protokol kesehatan yang ketat sebelum masuk seperti itu. Kemudian beberapa hari sebelum pergi ke Malang tentunya yang bukan domisili Malang perlu melakukan tes kesehatan yang lengkap itu. Kemudian tak lupa untuk membawa rapid test itu untuk tiket masuk ke perkuliahan tatap muka terbatas. Selain itu perlu juga disiapkan hal-hal lain seperti masker, kemudian hand sanitizer,
dan alat protokol kesehatan lainnya. Dan untuk secara pribadi, kita juga harus menanamkan pada diri sendiri kalau kita harus menjaga protokol kesehatan, harus patuh, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan seperti itu. Dan untuk secara mental, kita juga harus menjaga mental kita tetap baik, karena kalau mental kita jatuh, kita juga gampang sakit gitu. Karena hati itu kan juga sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin. Baik, Mas. Terima kasih. Lalu untuk harapan ke depannya, untuk perkembangan kuliah secara luring itu seperti apa? Harapan dari Mas Anatas selaku perwakilan mahasiswa FMIPA sendiri. Ya, untuk harapannya mungkin sama ya, semua mahasiswa itu bisa melakukan perkuliahan tatap muka meskipun secara terbatas itu di semester depan. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, lebih mencakup keterampilan dan nilai-nilai kepribadian seperti itu. Kemudian pembelajaran tahun depan tetap lancar gitu, tidak ada hambatan di tengah-tengah. Misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi bisa tetap muka hingga situasi COVID-19 ini sudah benar-benar aman, benar-benar terkendali. Mungkin COVID-19 benar-benar sudah tidak ada gitu, bukan tidak ada ya, sudah aman bagi kita semua. Baik, Mas. Terima kasih. Lalu dari harapan dari Bapak sendiri untuk tatap muka ke depannya itu seperti apa, Pak? Oke, kalau kami ya, dan saya pribadi sebenarnya sangat berharap, gitu ya. Sangat berharap pembelajaran luring itu dapat dilaksanakan semester ini, ya. Karena sebelumnya, Mas, ya, sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bahwa angkatan baru, angkatan 2020 itu diawali dengan daring. Itu nggak kebayangkan itu. Karena COVID itu kan mulai Maret ya, Maret 2020 ya, Maret 2020 itu sudah pertengahan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan UTS kala itu. UTS kala itu, setelah UTS baru daring gitu ya, karena kode COVID. Nah, di situ di perbincangan bulan Maret sampai kira-kira bulan Mei gitu ya. Saya mengatakan begini, gak kebayang nanti kalau angkatan 2000 COVID masih tetap ada, kita tatap muka dengan mahasiswa baru gitu ya. Kita tidak tahu mereka tidak tahu kita melakukan proses pembelajaran. Ternyata berlangsung juga gitu ya. Nah, itu terus terang tidak kebayang sebelumnya, Mas. Oleh karena itu proses pembelajaran daring ini itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, ini sesuatu yang tidak kita inginkan dan ini adalah alternatif terakhir karena sudah tidak ada jalan lagi ya. Sudah tidak ada jalan lagi. Oleh karena itu, saya pribadi berharap bahwa semester depan sudah dapat dilakukan secara luring. Kenapa? Kalau luring, kalau saya ngajar ya, saya tetap muka dengan mahasiswa gitu ya, itu saya senang gitu ya. Semangat mereka gitu ya, antusias mereka ketika mengikuti pembelajaran. Ketika saya nerangkan, ada mahasiswa yang paham atau enggak, saya tahu itu ya. Pura-pura paham misalkan saya tahu itu. Tapi ketika daring coba gimana? Siapa yang bisa mantau? Dia paham atau enggak? Ya. Lalu nanti videonya dimatikan kemudian dia tidur, tahu enggak gitu saya? Nggak pernah tahu gitu ya. Jadi itu adalah semuanya kesadaran dari masing-masing mahasiswa. Belum lagi ketika proses pembelajaran daring ditanya, aduh Pak, mohon maaf jaringan di rumah saya lemot gitu ya, listrik mati, ada aja alasan. Lah itu saya tidak tahu itu alasan sebenarnya atau alasan yang dibuat-buat ya, itu kita tidak tahu toh. Ya kita berbaik sangka saja lah ya gitu ya. Nah itu jadi kondisi-kondisi yang ada di lapangan ya seperti itu. Gitu ya. Oleh karena itu tetap proses pembelajaran luring itu adalah proses pembelajaran yang menurut saya pribadi itu akan sangat efektif dibandingkan dengan pure dilakukan secara daring gitu ya. Ya, jadi harapan saya mudah-mudahan semester depan sudah bisa dilakukan dengan luring gitu ya. Oke, gitu Mas Musyam.
Baik Pak, terima kasih. Kalau harapan dari saya sendiri ya semoga bisa luring karena ini angkatan saya sudah setahun belum menginjak kampus dan mungkin tahun depan bisa pertama Sudah kali pernah bareng. sudah pernah bersuah foto nggak di rektorat tuh? Belum ya? Belum Pak, mungkin cuma mampir di depannya saja di foto di Oh tugu. gitu. Ya, ya. Ya mudah-mudahan bisa Ya, bersuah foto ya, biar baik. bangga dengan kampusnya gitu ya. Iya, tentu Pak bangga selalu bersama UM. Ya, Ya, semoga harapan dari kita semua, harapan dari pihak tenaga pendidik, harapan dari mahasiswa, dan harapan dari para pendengar podcast bisa terwujud dengan meredanya COVID-19 pada bulan-bulan ke depannya. amin, Baik, amin. baik Pak, langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak. Oke, Memang silakan. di kondisi seperti ini yang dapat kita lakukan adalah terus mengikuti prokes karena dengan kita mematuhi kebijakan pemerintah, maka kita sama saja dengan mendukung percepatan kembali normalnya, baik di lingkup pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Dan jika tatap muka memang harus segera terrealisasikan, maka memang pembagian vaksinasi harus merata dan segera terrealisasikan ya Pak. Ya, itu jelas Mas ya. Jadi memang pertama kedisiplinan dari kita dan kejadian-kejadian seperti misalkan yang menimpa India gitu ya, menimpa Brasil ya, itu dijadikan proses pembelajaran buat kita lah ya. Artinya apa? Kita kalau mengabaikan segala sesuatunya yang terkait dengan COVID ini, yang terjadi akan berdampak buruk gitu ya. Seperti semisal Anda mungkin sudah pernah baca di media sosial atau media elektronik lainnya, di Brasil itu kan awalnya banyak yang menentang bahwa COVID itu tidak ada, gitu ya. Jadi itu yang pertama, sehingga ketika mereka masih sering ya melakukan pertemuan ya, melakukan istilahnya kalau di Indonesia itu cangkruan gitu ya, itu sudah jadi biasa. Nah, kebiasaan itu terus berlangsung ketika proses kondisi COVID aktif-aktifnya kali itu. Akhirnya yang terjadi penyebaran COVID di Brasil itu luar biasa. Nah, pembelajaran India juga sama gitu ya. India dengan bangganya mengatakan berhasil sudah melawan COVID gitu ya. Di bulan Maret dia mengatakan sudah berhasil melawan COVID gitu ya. Nah, sehingga ketika ada pesta keagamaan dilakukan secara besar-besaran karena mereka sudah dikatakan berhasil, ternyata disitulah biang keladinya gitu ya. Yang sekarang satu hari sampai menembus 300.000 sampai 400.000, pernah 400.000. Gak kebayang satu hari yang positif 400.000 gitu ya. Kita alhamdulillah 4.000 sampai 5.000 ya, mudah-mudahan terus turun gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara, inilah pembelajaran kita agar semuanya, ini semuanya loh ya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pimpinan, tidak hanya pihak kampus ya, semua dari kita berkewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Jadi pemerintah membuat regulasi agar penyebaran COVID ini tidak tersebar kemana-mana dan bisa terkendali, gitu ya. Kira-kira itu. Kemudian untuk masalah vaksin tadi, ya kita berdoa semoga vaksinnya tersedia, minimal tersedia. Lah sekarang kita punya semangat untuk mau divaksinasi, gitu ya. Alhamdulillah, misalkan mahasiswa punya kesadaran untuk vaksinasi, gak ada yang frontal menolak vaksinasi, gak ada kan ya? Nah, semuanya alhamdulillah mau divaksinasi. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksinnya tersedia apa enggak gitu ya? Apakah sudah memang jatahnya untuk teman-teman mahasiswa apa enggak? Karena apa? Karena memang yang diatur oleh pemerintah, regulasi dari pemerintah itu kan dilakukan secara prioritas. Skala prioritasnya apa dulu gitu ya? Dan apakah vaksinnya tersedia? Walaupun skala prioritas tapi vaksinnya tidak tersedia, ya akhirnya terhambat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya dosen itu prioritas masuk juga skala prioritas. Tapi karena vaksinnya terbatas, karena kondisi dan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di awal, maka akhirnya mengalami keterlambatan. Ya kita berdoalah semoga ketersediaan vaksin ada dan semangat kita untuk vaksinasi juga ada. Insya Allah bisa dilakukan dengan cepat, semuanya sudah tervaksinasi dan semoga kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Gitu ya.
Mudah-mudahan umurnya ulang tahun dari COVID itu 1 saja sih deh. Iya, amin. Tahun kemarin. Amin. Nggak sampai tahun kedua lah ya. Jadi berhenti di, kalau ulang tahun kan selamat ulang tahun gitu ya, semoga panjang umur. Kalau ini bukan panjang umur. Semoga pendek umur ya, setahun Iya, saja. amin. Ya gitu Mas ya. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih. Semoga para pendengar tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap semangat untuk vaksinasi supaya kehidupan normal kita kembali lagi seperti semula. Ya, Baik Pak amin. dan Mas, demikian bincang-bincang kita dalam podcast Ngopi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sunaryono dan terima Ya, kasih sama-sama. kepada Mas Terima Ananta kasih. Terima kasih juga. yang telah meluangkan waktunya selama beberapa menit dan hampir menyampai 1 jam di podcast Ngopi episode kali ini. Serta terima kasih juga kepada sobat podcast Ngopi yang telah bersedia mendengarkan bincang-bincang santai yang topiknya sangat seru kali ini. Ya, semoga di minggu depan atau bulan-bulan selanjutnya dapat menghibur. Nantikan podcast Ngopi dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Sukses selalu Pak ya. Terima kasih Mas Ananta. Boleh, Ya. Ya, terima kasih Pak Sunaryo. boleh minta foto terlebih dahulu Pak sebagai Oke, dokumentasi. silakan. Ya. Cheese Baik. ya. Kelihatan giginya ya. Ya. Boleh saya hitung ya Pak untuk Oke, silakan. fotonya. Baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya Pak. Bentar. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima Ya. kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ananta. Semuanya. Teman-temannya juga sukses BEMFA ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, pokoknya tetap semangat ya semuanya ya. Siapa? Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunaryo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ananta. Terima kasih juga Ya. Mas Ananta. Terima kasih telah meluangkan waktunya Makasih ya ya Mas. semua. Ya. Iya. Makasih. Maaf kalau ada kesalahan. Ya, baik Saya Mas. izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.